Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang pengembangan tim dalam pendidikan. Kepemimpinan efektif menciptakan tim yang efektif. Latar belakang sistem pendidikan Indonesia menghadapi tantangan kompleks akibat perkembangan teknologi, perubahan sosial dan tuntutan ekonomi global. Keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan kurikulum, tetapi juga pada kualitas sistem dan efektivitas kerja tim dalam lembaga pendidikan. Ini menurut Hayadi dan kawan-kawan 2024. Dalam konteks ini, kepemimpinan efektif dan pengembangan tim menjadi kunci strategis untuk mendorong transformasi pendidikan berkelanjutan. Tantangan seperti kesenjangan kompetensi, lemahnya sistem pengembangan tim, serta variasi karakteristik geografis dan budaya menghambat optimalisasi kepemimpinan pendidikan. Ini menurut Hayadi al 2024. Nah, observasi di lapangan mengindikasikan perlunya adaptasi model kepemimpinan terhadap konteks lokal untuk mencapai efektivitas yang maksimal. Untuk pengurusan masalah, di sini saya mengambil dua, yaitu pertama, bagaimana strategi pengembangan tim yang diterapkan oleh pemimpin. Pendidikan saat ini mampu meningkatkan efektivitas kerja dan kolaborasi di lingkungan pendidikan. Apa saja faktor kepemimpinan yang paling berpengaruh dalam menciptakan sinergi dan kinerja optimal dalam tim pendidikan? Untuk tujuan penelitian, saya mengambil dua sesuai dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengidentifikasi strategi-strategi pengembangan tim yang digunakan oleh pemimpin pendidikan dalam meningkatkan efektivitas kerja dan kolaborasi di lingkungan lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh gaya dan karakteristik kepemimpinan terhadap penciptaan sinergi tim serta kinerja kolektif dalam institusi pendidikan. Baik, kajian teori dalam pengembangan tim atau team development merupakan proses sistematis untuk menciptakan dan memelihara kelompok kerja yang kohesif dan produktif melalui berbagai intervensi dan aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas operasional tim. Tim yang efektif itu memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari tim yang kurang efektif. Berdasarkan literatur dan hasil penelitian, terdapat beberapa karakteristik utama dari tim yang efektif, yaitu ada 5 karakteristik tim yang efektif, yaitu tujuan dan sasaran yang jelas. Kedua, memiliki komunikasi terbuka dan efektif. Yang ketiga yaitu kerjasama tim atau teamwork. Keempat, kompetensi anggota tim. 5, kemampuan mengelola konflik. Untuk materi tahapan pembentukan tim yang paling dikenal dan diterima secara luas adalah model 5 tahap yang dikembangkan oleh Bruce Stratman 1965 dan kemudian disempurnakan bersama Mary Ann Jensen pada tahun 1970. Model ini menjelaskan bahwa tim berkembang melalui 5 tahap. Yang pertama yaitu forming, tahap pembentukan, 2 storming atau tahap konflik, 3 norming atau tahap penormaan, 4 performing atau tahap kinerja, 5 enzoning atau tahap pembubaran. Konsep kepemimpinan efektif dalam konteks pendidikan terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang umum diterapkan, masing-masing dengan karakteristik dan peran yang berbeda. Menurut Hasibuan 2007 dalam penelitian Ashriani et al. 2024, ada beberapa jenis kepemimpinan. Di antaranya adalah gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, dan kendali bebas. Peran pemimpin dalam dunia pendidikan sangatlah krusial, terutama sebagai fasilitator, motivator, dan pengambilan keputusan strategis. Untuk metode penelitian di sini, saya menggunakan desain yang digunakan literatur merupakan sumber atau referensi atau acuan bagi para peneliti karya ilmiah sehingga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dengan kata lain, melalui literatur, seseorang atau peneliti bisa memperoleh informasi serta data-data yang valid
dan dapat dipertanggungjawabkan, yang kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk membuat karya tulis ilmiah. Untuk sumber datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang telah dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Untuk hasilnya, sesuai dengan rumusan masalah, yaitu strategi pengembangan tim oleh pemimpin pendidikan dalam meningkatkan efektivitas kerja dan kolaborasi. Saya mendapatkan bahwa dalam konteks institusi pendidikan, strategi pengembangan tim yang efektif sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, khususnya dalam menjalankan peran strategis sebagai fasilitator, motivator, dan pengambilan keputusan utama. Kepemimpinan yang kuat tidak semata-mata ditentukan oleh otoritas struktural, melainkan oleh kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, dialog terbuka, serta partisipasi aktif dari seluruh anggota tim. Lebih lanjut, untuk komunikasi terbuka memainkan peran fundamental dalam setiap fase perkembangan tim, karena menjadi fondasi terciptanya interaksi yang sehat dan produktif antar anggota. Praktis ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip yang diusung dalam metode Scrum, khususnya melalui penerapan daily communication atau komunikasi harian yang sistematis dan terstruktur, seperti yang dijelaskan oleh Reza dan Yuliansyah 2016. Kedua, faktor kepemimpinan yang paling berpengaruh dalam menciptakan sinergi dan kinerja optimal tim pendidikan, yaitu dalam ranah kepemimpinan pendidikan, gaya kepemimpinan transformasional menempati posisi yang strategis sebagai pendekatan yang paling berpengaruh dalam membentuk tim yang solid, sinergis, dan mampu mencapai performa tinggi. Nah, gaya kepemimpinan ini bukan hanya berorientasi pada pencapaian hasil, tapi juga menetik beratkan pada proses transformasi individu dan tim menuju peningkatan kapasitas kolektif yang berkelanjutan. Temuan dari Wulansari itu memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa 4 pilar utama kepemimpinan transformasional, yakni pengaruh ideal atau idealistic influence, motivasi inspiratif atau inspirational motivation, stimulasi intelektual atau intellectual stimulation. Kesimpulan, berdasarkan hasil tadi, maka ditarik kesimpulan bahwa strategi pengembangan tim yang diterapkan oleh pemimpin pendidikan terbukti mampu meningkatkan efektivitas kerja dan kolaborasi melalui pendekatan yang terstruktur seperti model 5 tahap tadi, yaitu forming, storming, norming, performing, dan anchoring. Jadi proses ini memungkinkan pemimpin untuk menjunjung tinggi dari tahap awal pembentukan hingga pencapaian kinerja optimal secara bertahap dan adaptif. Yang kedua yaitu faktor kepemimpinan yang paling berpengaruh dalam menciptakan sinergi dan kinerja optimal dalam tim. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan transformasional, merupakan faktor paling dominan dalam membentuk sinergi dan kinerja optimal dalam tim pendidikan. Kedua, kepemimpinan partisipatif juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sinergi. Dengan melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin menumbuhkan rasa memiliki, meningkatkan motivasi intrinsik, dan memperkuat kohesi sosial dalam tim pendidikan. Ketiga yaitu kecerdasan budaya atau cultural intelligence dan kepekaan sosial pemimpin menjadi aspek penentu dalam konteks institusi pendidikan yang multikultural. Baik, sekian presentasi saya tentang hasil makalah dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.